Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dijual beli mobil bekas. Kita ada Carry Futura Real Fun tahun 2002. Nah, platnya RC Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk pajak bulan 5 habis masa plat 2025. Untuk plat dasarnya sendiri dia masih plat dasar warna hitam seperti ini. Informasi pajak per tahun itu di angka 700 ribuan dan pajaknya aktif. Untuk warnanya sendiri hijau metalik. Nah, untuk unitnya kondisinya seperti apa? Seperti biasa kita cek sama-sama aja langsung kondisinya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Dan untuk stoknya sendiri yang masih ready, khususnya untuk pickup ya, kita masih ada 2010 Carry Futura pickup. Kemudian yang 2016 juga masih ada Carry Futura. Dan untuk Mitsubishi SS-nya kita masih ada 2013 pickup. Dan semuanya udah kita review kemarin, teman-teman bisa cek aja di video-video kita sebelum ini. Dan hari ini kita fokus untuk Carry Futura tahun 2002. Nah, untuk tipenya sendiri, ini tipenya DRV. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tipe DRV sama GRV itu bedanya, itu yang jelas, yang pasti banget kelihatan itu di jok belakang. Ketika DRV itu dia jok belakangnya masih berhadapan-hadapan, dan GRV itu joknya sudah menghadap ke depan semua. Dan memang kebanyakan dari teman-teman itu lagi nyarinya yang DRV yang seperti ini, karena ini punya keunggulan. Kalau joknya itu berhadapan-hadapan, itu buat muat barang itu bisa jadi lebih banyak karena lebih luas untuk kabin belakangnya. Nah, untuk kondisinya sendiri, mobil ini masih rapi, masih oke. Walaupun sepet-sepet tetap ada di beberapa bagian, terutama bagian depan sendiri dia udah ada sepet untuk bagian totok depannya seperti ini. Jadi ini walaupun sudah sepet ulang, tapi dia kondisinya masih lempeng, natnya seperti ini. Terus dia juga masih aman, masih bagus, tidak ada gelombang atau masih rapi kondisinya. Nah, untuk bumpernya sendiri dia masih rapi kondisinya. Terus juga bagian grill depannya seperti ini udah ganti ke 2015. Cuman untuk lampunya sendiri ini dia udah bukan pakai asli Stanley ya, dia udah pakai lampu merek Depo. Cuman lampunya masih bening, oke. Kalau kita jalan malam itu dia masih terang nyalanya. Juga kelistrikan semuanya masih normal, dari mulai wiper, kemudian lampu utama sampai lampu mundur. Untuk talangnya sendiri dari bagian depan seperti ini masih ori pabrikan dari bagian atas dan bawah. Kalau saya raba dia masih ada las nitik pabrikannya seperti ini, masih rapi dan tidak ada reparasi sama sekali untuk area talangnya. Area jumbonya juga masih ngaleng, kondisinya seperti ini. Kemudian kayak pintu-pintu sampingnya nih. Nah, pintu samping kanan ini masih ngaleng. Bodi-bodi depan sampai belakang juga kondisinya masih ngaleng. Yang jelas natnya masih lempeng, masih rapi. Ada variasi tambahan footstep seperti ini untuk yang sebelah kanan. Kalau velgnya masih pakai velg standar ring 13. Kondisi ban juga masih cukup baik, bisa dipakai untuk dalam kota maupun luar kota. Dan kebetulan kita ambil videonya ini jam 4:30 sore, jadi bertepatan dengan jam pulang kerja. Jadi cukup ramai karena kita di pinggir jalan kondisinya. Ya mohon maaf kalau misal suaranya agak ada suara bising yang masuk. Dan untuk unit ini sampai ke bagian belakang, ini saya rasa masih rapi kondisinya. Kalau bagian pintu belakang seperti ini terutama. Nah, pintu-pintu belakang seperti ini dia kondisinya masih ngaleng, jelas natnya masih lempeng. Ada botak-botak sedikit untuk area samping kiri seperti ini, ada sedikit cat botak, cuman masih oke lah, masih worth it dan rapi. Dan ini kondisinya juga ngaleng, tidak ada sepetan untuk area belakang. Nah, kondisi bumper belakangnya juga kondisinya masih rapi, walaupun sudah naik dempul dan sudah cat ulang. Yang jelas kondisi-kondisi bagian belakang ini masih cukup rapi karena dia dari karet-karetnya juga masih oke. Ada celah-celah seperti ini dari bawaan dari pabrikan alias full press bodinya ini masih kelihatan. Dan talang bagian belakang juga dia masih bagus, masih rapi, sambungan-sambungan masih ori, aman dan tidak ada bekas perbaikan. Kemudian kita lanjut yang sebelah kiri. Nah, kondisinya juga masih ngaleng untuk bagian belakang dan pintu belakang, natnya juga masih lempeng dan ini mungkin agak kurang kenceng. Dan kondisinya yang jelas dia masih ngaleng, masih bagus. Talangan dari bagian belakang sampai bagian depan juga kondisinya masih lempeng, masih rapi. Talangnya masih utuh, ori dari pabrikan. Sambungan-sambungan seperti ini juga masih kelihatan, masih rapi. Celah-celah bodi juga masih oke. Nah, ada sedikit yang sudah naik dempul itu di bagian pintu yang sebelah kiri seperti ini. Jadi ini kondisinya masih bagus, lempeng, rapi juga. Cuman sudah naik dempul dan dempulnya tidak terlalu tebal. Untuk kondisi sasis bagian depan, terutama lantai-lantai depan juga kondisinya dia masih rapi, masih bagus, aman, tidak ada bekas garapan. Kondisi sasisnya yang jelas dia masih utuh, oke, dan kaki-kaki masih normal.
Dan sekarang coba kita cek untuk kondisi interiornya. Sekalian kita cek untuk sileran-sileran bagian pintu seperti ini. Dia silerannya masih utuh, masih rapi. Sampai ke area pojokan-pojokan yang rawan keropos, dia kondisi sileran pintunya masih oke, masih rapi. Door trimnya juga masih bersih dan masih bagus. Dan memang ada bekas perbaikan atau reparasi di area selebor yang sebelah kiri seperti ini. Jadi ini udah nggak ada silerannya dan sudah nggak ada nitik pabrikannya. Nah, kondisinya seperti ini. Cuman ini aman, bukan bekas nubruk, karena bagian pelipit seperti ini masih rapi. Dan kalau kita cek untuk bagian bawah juga sudah bagus kondisinya, karena reparasinya cukup bagus. Jadi dia dari bagian bawah sudah tidak ada yang bolong. Dan ini untuk kondisi dari lantai depannya. Nah, lantainya seperti ini sudah di spet ulang. Dan ini ada perangkat AC-nya, cuman AC-nya sudah tidak dingin, tapi masih menyembur udaranya, cuman tidak dingin, tapi AC-nya komplit. Dan ini untuk kondisi bagian jok depan. Nah, jok depannya sendiri dia sudah di red trim warna hitam seperti ini, dan kondisinya rapi, aman, tidak sobek, tidak kempes juga. Nah, kemudian lanjut ke area dashboard. Dashboardnya juga masih cukup rapi, masih utuh. Ada kisi-kisi AC seperti ini, bagian samping dan bagian tengah. Kondisinya masih utuh, masih baik. Dan sekarang lanjut kita cek untuk kondisi pintu tengahnya. Sileran kondisinya masih utuh, masih rapi. Sampai bagian bawah yang rawan-rawan keropos, kondisinya juga masih baik, masih bagus. Area door trim juga masih rapi seperti ini. Dan kebetulan untuk lantainya, bed lantainya kita ada, cuman memang lagi dibersihkan. Cuman sekalian ya, kalau kita review, jadi kita bisa lihat untuk kondisi lantainya ini masih utuh, masih aman, tidak ada yang keropos. Kemudian untuk area pijakan samping seperti ini, kondisinya sudah ada cat-cat ulang seperti ini, dan kondisinya masih cukup oke. Lanjut untuk jok tengah. Nah, ini kebetulan jok tengahnya masih belum di red trim, jadi masih ori, pakai bawaan dari Carry Futura, masih pakai jok ori bludrunya. Oke, kita cek untuk kondisi belakangnya. Sekalian kita cek sileran-sileran pintu belakang. Kondisinya masih rapi, silerannya sampai bagian bawah. Door trimnya juga masih rapi, masih bagus. Yang jelas pintunya aman, tidak ada keropos atau tidak ada bekas perbaikan. Dan satu hal ya, untuk Carry Futura bagian belakang ini penting untuk pelipitnya. Dan ini kondisi pelipitnya ini masih bagus, masih rapi, tidak ada bekas garapan. Dan memang ada bakal-bakal karat seperti ini, tapi masih masuk dalam toleransi. Nah, ini untuk lantai belakangnya juga jadi kelihatan ya, karena memang kita nggak tutup karpet, dan karpetnya ada dan kita sedang bersihkan. Cuman untuk kondisi lantainya ini bener-bener kelihatan, jadi masih utuh dari depan sampai bagian belakang, kondisinya masih rapi. Jok belakangnya berhadapan-hadapan seperti ini, dan joknya masih bagus. Ini untuk area joknya itu tidak kempes, tidak bolong-bolong juga. Nah, tipe DRV sendiri memang punya keunggulan seperti ini. Jadi untuk joknya masih berhadapan-hadapan dan bisa muat banyak. Dan yang jelas kalau tipe DRV dia tidak ada double blower. Nah, sekalian kita cek untuk plafonnya. Nah, untuk plafon bagian belakang seperti ini kondisinya masih baik, masih rapi. Memang ada sedikit sobek untuk area pintu yang sebelah kiri ya, atas pintu. Nah, kondisinya kita ceritakan apa adanya. Nah, sekarang kita cek untuk pintu yang depan kanan. Kondisi silerannya masih utuh seperti ini, masih rapi. Sampai area pojokan-pojokan juga masih bagus, masih rapi, aman, tidak ada bekas garapan. Kemudian kayak bagian door trim juga masih rapi, masih bagus, bawaan dari Carry Futura. Nah, memang untuk unit ini memang kekurangannya itu ada di bagian selebor kanan dan kiri sudah ada garapan seperti ini. Jadi sudah bukan ori dan sudah hilang untuk silerannya. Nah, cuman perbaikannya kondisinya cukup rapi, jadi bagian bawah pun sudah tidak ada yang bolong lagi. Sekalian kita cek untuk lantai-lantai depan seperti ini kondisinya. Nah, lantainya itu masih utuh dan sudah disepet ulang seperti ini. Untuk sileran bagian depan kondisinya juga masih utuh, silerannya masih ada dari sebelah kanan sampai sebelah kiri. Nah, sekarang lanjut kita cek untuk setirnya. Ini setirnya masih kondisinya masih baik, tidak di cover juga. Kondisinya masih baik, masih oke, dan tidak sepeleng untuk bagian setirnya. Kaki-kaki masih cukup nyaman kalau menurut saya. Kita pakai tadi jarak jauh itu juga masih oke dan tidak ada kendala. Dan kita cek untuk kondisi mesinnya seperti apa, dari mulai suara mesinnya, dan coba kita nanti blyer di RPM sampai 3000, 4000. Nah, kita udah buka ruang mesinnya. Sekalian kita cek untuk ada kebocoran-kebocoran oli apa enggak di bagian ruang mesin. Dan untuk area ruang mesin sendiri dia kering, tidak ada kebocoran-kebocoran oli, terutama area deksel-deksel seperti ini aman, tidak ada bocor-bocor oli. Sampai ke area karter juga, karternya masih oke, baik, dan tidak ada rembes oli untuk bagian karter. Jadi mesinnya kering, kalau menurut saya tidak ada rembes oli. Tapi sebelum itu ya agak terlewat ya, kita belum cek untuk kondisi olinya bagaimana.
Nah, jangan sampai oli mesin kecampur sama air radiator dan pasti warnanya udah coklat susu. Dan ini untuk kondisi olinya, ini saya rasa olinya sudah agak hitam tapi belum terlalu hitam pekat, jadi masih bisa dipakai. Dan kondisi olinya normal, tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Dan sekarang kita coba starter, kita dengerin dari suara langsamnya. Nah, ini kita udah starter, suara langsamnya masih oke. Masih normal suaranya, dan ini 1500 cc dan dia masih karburator, jadi belum belum injeksi ya, karena ini tahun 2002. Nah, coba kita player di RPM 2000, 3000 sampai 4000. Nah, kita udah blayer, kita naikkan RPM di 3000, 4000, suaranya normal dan tidak ada pincang dan tidak berbet juga. Nah, coba sekarang kita cek untuk asap knalpotnya. Apakah ada asap putih di bagian knalpot? Oke, kita untuk cek kondisi mesin sudah kita cek kondisinya. Yang jelas teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, mungkin ada persepsi lain ya. Yang jelas dari unit ini mungkin 80% kita udah cek kondisinya. Tapi buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, atau mungkin ada yang masih terlewat dari yang saya review, teman-teman bisa japri di nomor yang kita cantumkan di deskripsi, atau teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Yang jelas unit ini insya Allah siap pakai, pajaknya jalan. Dan mungkin aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.